Selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru semua mengindahkan permintaan dari Bapak Kanisius Koko untuk mensosialisasikan tentang budaya positif dan mudah-mudahan kita semua dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kanisius Koko dalam mensosialisasikan tentang budaya positif. Untuk itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Kanisius Koko untuk melakukan sosialisasi. Berapa waktu yang tepat saya bisa. Oke, terima kasih Pak Domi dan selamat siang untuk kita semua. Yang paling pertama, saya minta maaf atas kesempatan yang agak tidak terlalu tepat di siang hari ini, sehingga teman-teman untuk terlibat bersama saya. Pada kesempatan ini saya coba mensosialisasikan tentang pengalaman saya, pengalaman belajar berkaitan dengan budaya positif. Mungkin sebelum kita memulai ini perlu saya gambarkan sedikit bahwa mungkin kita lihat sepintas tidak penting, tetapi dalam pelaksanaannya saya yakin hal ini itu sangat penting. Kenapa sampai saya perlu menjelaskan perlu sosialisasi kepada teman-teman, karena memang setelah melihat situasi kita perlu ada beberapa teknik trik bagaimana kita mendampingi siswa. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersama saya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, baik teman-teman. Yang paling pertama kita mungkin pasti ada pertanyaan dalam hati kita, apa tuh budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar menjadi perilaku yang sesuai yang kita harapkan. Jadi ini hal yang menjadi itu perwujudan sebuah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan caranya bagaimana itu kita mulai dari perubahan paradigma, pemahaman atau hal-hal yang menjadi penting yang kita menjadi hal dasar untuk kita perlu kita pahami, yaitu dengan teori kontrol. Di sini ini ada satu ilustrasi ya, ilustrasi tentang perubahan paradigma. Itu kegiatan kepalkan tangan. Jadi kita sering, misalnya ada saat tertentu menggambarkan ini ada dua orang, ada si A dan si B ini. Si A ini pegang kertas, dia kepalkan kertas. Habis itu si B minta untuk buka. Dan kadang hal ini yang sering kita lakukan. Nanti ada hal yang perlu menjadi intisari dari percobaan ini. Ketika dia kepalkan kertas, habis itu kita datang minta. Ada saat tertentu kita bila minta dia buka, dia cepat buka. Tapi lebih banyak itu dia tidak mau. Kita paksa, kita berikan intimidasi tentang apa yang kita mau tadi. Tetapi kenyataan itu orang itu tidak mau buka. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa sampai kita minta di orang itu walaupun kita paksa dia tidak mau? Mungkin teman-teman bisa memberikan satu gambar. Kenapa sampai tidak mau? Baik teman-teman, ini karena menunjukkan bahwa untuk mengontrol orang lain itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab kita. Kita hanya mampu mengontrol diri kita. Makanya muncullah kalau dalam kegiatan kita, aktivitas kita lebih banyak memaksa anak. Kita lebih banyak memaksa mereka. Karena apa? Sebenarnya yang mengontrol diri mereka itu sebenarnya bukan kita. Dan sebentar kita lihat. Kadang kita memaksa. Kau harus buka. Kau harus buat ini. Kau harus buat itu. Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah hal yang di luar dari apa yang menjadi karena manusia itu mengontrol diri sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain.
Coba seandainya kita berbalik, siswa kita dengan kita yang dikontrol, apakah kita terima atau tidak? Kalau kita tidak terima, berarti menunjukkan bahwa dikontrol oleh orang lain itu ada hal yang salah. Karena setiap orang itu mengontrol dirinya sendiri. Ini teori kontrol oleh William Glasser. Nah, ada beberapa hal menjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kita tuh merasa bahwa siswa itu harus dikontrol. Yang selama ini. Siswa itu kita harus atur mereka sampai mereka benar-benar memahami dan ikut kita. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Semua penguatan positif, kadang kita omong di depan siswa bahwa hal-hal yang baik itu pasti akan bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita datang bahwa kau akibat dari kau tadi saya sampai kepala sekolah marah saya, kenapa kau datang terlambat? Gara-gara kamu akhirnya pikir tadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Itu membuat orang merasa bersalah. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Apa yang kita maksud itu sebenarnya masih keliru. Yang berikut bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap kalau kita guru, kita punya hak untuk memaksa. Dan itu saya yakin kita semua mengalami. Saya yang berbicara ini bukan berarti saya tidak saya mengalami itu. Dan mungkin dengan ilusi-ilusi tadi mungkin kita sama-sama untuk coba melakukan merubah atau keluar dari zona-zona tadi. Ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti kita dengan siswa kita. Kita mau siswa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi dari kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang. Kita berusaha memahami pandangan orang, pandangan anak. Kenapa? Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak berperilaku buruk, kita menganggap itu salah. Teori kontrol mengatakan pasti ada tujuan. Kenapa sampai dia buat begitu? Kenapa sampai dia datang terlambat tadi? Kenapa setiap hari itu dia datang terlambat? Pasti ada tujuan. Tujuan dari orang tersebut. Kalau kita lihat stimulus respon itu karena perilaku baik, perilaku buruk itu sebagai sesuatu kesalahan. Salah, dia datang terlambat. Kita lupa teori kontrol bahwa semua orang berperilaku memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ingat, stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, seperti siswa dengan guru. Tetapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya pribadi kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk, ajak anak tidak mau, ya terpaksa. Kita memaksa anak. Ternyata bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ketika anak tidak ikut, kita mesti tanya, kenapa sampai kau tidak ikut? Oh, kalau begitu kau coba begini. Itu yang kita keliru, yang kita susah kami ini. Kita lebih banyak kata sudah, kenapa kau tidak sudah? Kalau begitu besok kau harus buat ini, atau kita mulai dengan hukuman-hukuman. Sebenarnya ada yang lebih bagus itu kita kolaborasi. Walaupun dengan siswa, kolaborasi tanya mereka, kalau begitu menurut kamu bagaimana? Itu sepakat sama yang terbaik kamu menurut kamu bagaimana? Yang berikut, model berpikir menang kalah. Kalau kontrol itu mengatakan menang-menang. Menang kalah di sini artinya bahwa ketika kita, karena kita orang dewasa, apa yang kita mau ya kita dianggap kita menang. Siswa dianggap sebagai orang yang kalah. Seharusnya teorinya itu menang-menang. Artinya bahwa ketika mereka bermasalah, kita memberikan satu kolaborasi tadi seperti yang di atas dengan pilihan-pilihan. Di situ kita, apa yang kita maksudkan tercapai, mereka juga merasa nyaman. Makanya teorinya dia katakan model berpikir menang-menang. Ini kenapa sampai tadi itu, karena memang ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita harapkan dari siswa kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan
tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ketika kita mau menerapkan budaya positif ini, kita mau nilai apa sih yang mau kita harapkan? Kita mau anak itu menghormati kita. Caranya bagaimana? Karena setiap perilaku perbuatan itu satu tujuan. Anak sampai dia melawan kita atau dia membantah kita, itu karena pasti ada tujuannya. Mungkin dia rasa bosan, dia mau cepat kembali ke rumah. Yang berikut, dengan mengaitkan nilai kebajikan di hati seorang, maka motivasi eksplisit akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Jadi ketika kita menerapkan nilai tadi, kita paham itu, maka diyakini motivasi intrinsik. Karena memang yang kita mau dari anak kita itu motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri, bukan motivasi dari hanya karena kita. Makanya selama ini kan anak-anak kita ini kan dia lebih banyak motivasi dari luar. Setiap hari kita harus ngomong. Ternyata, walaupun teori ini mengatakan itu, ternyata kenyataan kita alami sendiri. Apa yang kita buat itu, kita buat sudah begitu bagus. Saya yakin Bapak Ibu guru teman-teman semua itu punya kelebihan. Tidak ada manusia yang tidak punya kelebihan. Bagaimana cara membuat mereka bisa memahami kita. Tapi kenyataan sia-sia. Mungkin kita tidak belum terlalu memahami bagaimana membuat mereka itu termotivasi dari dalam diri mereka. Habis itu dibagikan dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil Pancasila. Jadi sekarang kurikulum Merdeka ini dikaitkan dengan profil Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan ketika kita mendidik anak ada 6 di sana. Mulai dari beriman, bertakwa, patuh, masa, mandiri. Itu artinya nilai yang kita harapkan untuk siswa kita. Kita mengajar mau mata pelajaran apapun, kita harapkan mereka harus bisa memiliki nilai-nilai mandiri, bernalar kritis, berpikir dan global, bergotong-royong dan kreatif. Maka sekarang muncullah ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Baik, ini ada satu ilustrasi lagi. Sebagai seorang pendidik, Anda perlu hadir suatu pelatihan untuk motivasi. Apa mendasari tindakan anak? Apakah anak hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia? Yang berikut, Anda ingin dilihat dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru prestasi. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi hal ini sering kita alami. Kadang dalam situasi tertentu karena bapak pimpinan atau orang bilang, oh kau harus ikut, kita ikut, tetapi terpaksa karena merasa bahwa nanti adalah dipaksa. Sehingga untuk menghindari ketidaknyamanan, takut kepala sekolah tegur. Dan hal ini terjadi kepada siswa kita juga. Ada siswa yang rajin datang pagi, terlambat di situ, tapi motivasi dia karena menghindari dari ketidaknyamanan. Dia mau supaya jangan ditegur oleh gurunya. Habis itu yang berikut dipuji. Ada yang kita bilang orang makan tinggi, supaya dapat penghargaan, supaya kepala sekolah beromong bicara tentang dia masuk dia. Sebenarnya bukan itu. Siswa juga begitu. Ada siswa juga yang kalau kita tidak puji dia tidak, tapi kalau kita puji dia. Nah, yang model begini yang perlu kita pahami. Yang seharusnya kalau berdasarkan ilustrasi tadi adalah ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya tidak butuh bahwa mau kepala sekolah atau mau siapapun bicara itu dia mau memuji saya atau tidak. Tetapi saya tahu kalau belajar sepanjang hayat, apalagi kita bagi guru, kita belajar itu tidak menunggu, karena memang kita mengajar anak untuk belajar, berarti kita harus belajar. Jadi dari motivasi yang paling mendasar tadi, berarti kita semua, saya yakin kita pasti memilih yang ketiga, karena itu yang paling penting. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi yang paling rendah. Motivasi yang paling rendah. Ini bukan hanya berbicara soal siswa. Saya juga mau menyampaikan pribadi saya juga kadang seperti itu. Saya termotivasi untuk datang ke sekolah. Ada juga motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kepala sekolah omong atau teman-teman bicara saya terlambat atau seperti apa. Siswa juga begitu. Ada yang rajin tapi karena terpaksa. Karena setiap hari kita dengan absen yang tidak hari yang terlambat ditulis mereka takut itu. Motivasi ini adalah motivasi eksternal. Dan ini adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini motivasi eksternal juga. Imbalan. Karena memang kalau saya datang pagi, silakan minum.
Jadi kadang kita mau karena ada imbalan, saya ikut kegiatan ini atau saya datang pagi itu supaya mendapat penghargaan dari Bapak pimpinan atau orang tertentu. Yang berikut menghargai diri sendiri. Yang paling penting motivasi itu adalah perilaku menghargai diri sendiri. Saya menghargai, saya punya diri. Saya harus datang tepat waktu. Bukan karena alasan tadi, bukan karena kepala sekolah, karena teman. Kalau saya itu pertama kepala sekolah ini saya ngomong jujur, dan teman saya malu. Kalau saya datang terlambat, kalau teman lebih dulu, kadang kalau dilibumi oleh logo, ya, karena memang itu motivasi benar, itu termasuk motivasi benar. Kita belum punya motivasi. Jadi, yang seharusnya itu untuk menghargai diri sendiri. Saya datang, saya menghargai diri saya sendiri. Dan motivasi ini adalah motivasi internal. Yang berikut, selain motivasi tadi, karena ada lagi yang berikut, dihukum oleh penghargaan. Kadang kita diberi penghargaan. Ketika kita tertib tadi, kepala sekolah memberi penghargaan. Ternyata teman-teman bahwa penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman juga. Contoh sini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Ketika tidak diberi penghargaan, dia terima. Hal ini terjadi di kelas kita. Jangan coba-coba kita beri mereka penghargaan. Kalau 1-2 kali, tapi kalau sudah berulang-ulang mereka akan mulai kita. Tunggu. Kalau Pak Kanis misalnya, kalau saya coba misalnya bawa dari permen misalnya, yang dapat kita bisa memotivasi. Mereka tuh kalau ada permen mereka baru sebentar pas kita penghargaan. Ini yang tidak boleh. Habis itu jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang berikut, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat yang mempersyaratkan. Hanya jika ini melakukan hal ini, maka Anda mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa. Ini kalau di kelas, kalau kita coba berikan penghargaan itu bukan selamanya diberi dalam bentuk benda. Pujian-pujian kita terlalu menghina satu orang, oh ini seperti dia ini, itu bagian dari penghargaan. Nanti yang lain dia merasa, kita ini biasa, biar kau berani modal apa, kita tidak mungkin dipuji. Maka hal ini yang tidak boleh. Karena memang memberi pujian atau penghargaan itu tidak efektif. Jika ingin memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang terus-menerus berlaku. Ya, kadang karena kita terlalu puji-puji terus dia ya. Kalau kita tidak puji dia mulai malas. Maka kita harus puji terus. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Dan saya yakin ini siswa kita juga, saya yakin mereka mengalami banyak. Apalagi yang 1-2 orang karena dia punya ini prestasi bagus, hadirkan baru kita mulai berbicara. Ini bagus luar biasa, dia dapat, yang lain dia merasa kecil sekali. Sekarang kita berbalik, seandainya kita seperti mereka, yang lain dapat, kita rasa kecil. Walaupun di muka itu kita omong biasa, tetap dalam hati kita rasa saya kurang sekali. Jadi kadang kita tidak terasa. Sampai detik ini saya kita masih. Dan budaya muslim ini mungkin Bapak sudah pernah berikan, tetapi saya lihat masih belum. Termasuk ini yang saya lihat masih kentara sekali. Sehingga siswa-siswa lain, coba kalau kita gali di BK, coba gali mereka, tanya mereka dari hati-hati. Mereka pasti akan, kami mau main bola atau kami mau ikut kegiatan buat apa? Karena kan tidak diberi penghargaan. Jadi nanti sebentar kita lihat apakah perlu atau tidak penghargaan. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dapat student, mereka yang mendapat yang kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi selisih nilainya kecil. Bisa harusnya saya. Kenapa tidak saya? Dia merasa bahwa dia kesal sekali. Saya lanjut ya. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Penghargaan tadi kita berikan pengakuan secara khusus. Kalau yang anak bagus, pandai dia. Luar biasa. Ingatkan terus. Kenapa tadi? Kalau kita omong di depan teman-teman lain, jangan sampai teman lain tadi dia juga merasa hanya ini orang terus terus Pak Guru ini. Dia merasa kecil sekali. Pengakuan secara pribadi.
habis itu pengakuan kepada semua murid. Boleh kita beri penghargaan, oh kalian luar biasa. Semua mereka dalam satu kelas. Jangan hanya orang-orang tertentu saja, karena dia punya prestasi, kita menganggap kalau di luar. Karena kita ingat bahwa anak ini punya kelebihan dan kekurangan. Itu sudah otomatis dalam diri dia. Jadi kita tidak pernah melihat bahwa anak itu harus sama sudah demikian, kita tidak. Yang berikut, pengakuan secara konsisten. Kalau kita memberikan dukungan mereka, kita konsisten. Jangan sesekali kita buat ini, kita beri penghargaan, sekali kita tidak. Fokus pada proses. Intinya adalah fokus pada proses. Yang berikut, dalam budaya positif itu kita perlu tahu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siswa yang salah tadi, kita kasih penghargaan juga kita salah. Caranya bagaimana? Ini kita menggunakan restitusi. Saya berpikir ini bukan hanya guru BK, termasuk saya dan teman-teman juga. Tidak perlu hal-hal besar. Mereka tidak kumpul tugas, itu kita pakai metode ini. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagi mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-cirinya bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan. Anak ada masalah, kita panggil mereka. Bukan berarti ketika kita panggil itu bahwa mereka punya masalah kita tebus, tidak. Namun menurut belajar dari kesalahan, kita mengajak mereka belajar dari kesalahan. Dan pengalaman itu, kalau pengalaman baik ya, ditingkatkan, tapi pengalaman buruk harus diperbaiki. Yang berikut memperbaiki hubungan. Ketika anak ada masalah, itu kita jangan, kalau termasuk saya juga setelah saya belajar itu, saya rasa saya juga banyak yang salah. Siswa sudah ada masalah, saya datang bentak lagi. Harus bagaimana sampai di sini kita marah lagi. Ternyata itu kesalahan kita. Sampai anak juga. Kenapa? Saya lihat memang betul setelah saya belajar itu betul. Sampai anak kadang di depan kita mereka tidak peduli. Karena memang di saat dia sudah emosi, kita juga marah lagi dia. Sebenarnya tidak perlu. Tawaran bukan paksa. Kita memberi tawaran kepada mereka. Oh, kalau kau datang terlambat, kira-kira seperti apa? Bukan baik kalau datang terlambat, kau besok harus datang lebih pagi. Tapi kita memberikan tawaran. Dengan cara tawaran tadi, itu mereka merasa lebih dihargai. Menuntut untuk mereka melihat dalam diri. Habis itu mencari kebutuhan dasar tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini keyakinan sekolah. Mengapa tidak perlu peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau peraturan, orang bisa tipu-tipu. Polis tidak ada, saya terima. Tetapi kalau orang meyakini, dari 3 itu, kalau orang meyakini untuk mendukung motivasi istri kembali memiliki keyakinan menggunakan seorang dibanding memiliki serangkaian peraturan. Orang meyakini bahwa kalau saya tidak pakai helm, kalau saya jatuh sebentar, berarti saya mati, kepala kecil. Yang kita harapkan begitu, bukan peraturan. Kalau peraturan bisa saja polisi tidak ada, sudah, saya bisa tidak pakai helm. Tetapi kalau kita meyakini dalam diri kita bahwa saya tidak pakai helm itu kepala saya bocor kalau saya jatuh nanti, berarti saya yakin kemanapun dia tidak akan pernah lupa helm. Ini ada 2 bagian sini, ada kesepakatan kelas, mana yang merupakan keyakinan kelas dari 2 ini, yang A atau B. Lihat kesepakatan kelas di A, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, itu dalam aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas di B itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau kita lihat yang pertama, untuk membuat keyakinan kelas itu, kalau yang pertama kelihatannya itu dia lebih memaksa dibanding yang kedua lebih lugas. Datang tepat waktu mengucapkan salam.
Kalau kedua itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau kita saling menyayangi pasti saling memberikan salam. Itu nanti kita lihat ada penjelasan apa bentukannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau peraturan kalau terlalu banyak itu siswa juga sulit. Tapi kalau keyakinan kelas itu hal-hal pokoknya saja. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat pikiran curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini, kalau saya kemarin saya coba di sini, di kelas saya sudah buat, di sini saya buat lagi. Karena memang situasi belajar di sini pasti beda dengan di kelas. Atau kita mau ulangan supaya kita jangan supaya mereka lebih bagus, kita buat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas kita buat sesuai dengan situasi kita pada saat itu. Walaupun dia mirip, tetapi pasti ada hal-hal yang berbeda. Nah, untuk membuat keyakinan kelas lebih dalam, itu kita membuat ada tabel T dan D. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita perlu nilai-nilai apa sih yang kita mau dari siswa kita. Misalnya di situ di sana ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Itu ya, saya coba bahas. Untuk yang pertama menghormati, itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu hormat. Yang berikut bekerja, kami menyadari bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih yang telah ditugaskan. Yang berikut diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Habis itu agak kurang jelas ya. Kita menggunakan tabel di sana. Nanti caranya seperti ini lebih jelas di sini. Misalkan di sini kalau tabel itu nanti ada terdengar untuk ia itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Satu orang kalau terdengar itu satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu rasa hormat ya. Habis itu yang kedua di situ ada lagi tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Itu terdengar kata-kata yang kita mau dengar dari anak-anak ketika kita buat keyakinan di kelas itu. Minimal kita sudah tahu oh ini betul tidak kalimat-kalimat ini mereka ungkapkan. Terlihat itu apa tuh? Berempati ya. Kurang terlalu jelas di sini. Berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika misalnya siswa ada mau pinjam buku di temannya, terdengarnya di atas, boleh saya pinjam. Anak-anak kita di kelas itu tidak pakai, saya yakin sebagian besar tidak seperti itu. Kadang langsung ambil. Habis itu yang kita mau lihat apa? Dia berempati terhadap apa itu barang atau apa? Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Itu yang perlu. Maksudnya dari kalau kita buat kesepakatan kelas itu nilai yang mau kita peroleh dari siswa itu seperti apa? Jangan sampai kita buat-buat saja, kita tidak mau lihat nilainya. Seperti itu ya. Nanti yang tabel T itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti ya. Ini contoh keyakinannya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya dia seperti tadi, universal, jadi tidak terlalu terperinci. Percaya dan menghormati orang lain, tetapi untuk keyakinan kelas ini harus disepakati oleh mereka. Jangan sampai kita kesepakatan itu kita biarkan anak-anak sepakat sendiri, tidak. Ingat, guru itu walaupun tadi kita bukan menjadi pengontrol utama, tetapi kita menuntun. Jadi kita mengarahkan mereka. Oh, saya mau supaya kelas ini
dalam keadaan bersih. Kira-kira kesepakatan apa yang kalian bisa lakukan atau sepakati? Ada situ mereka ini. Jangan sampai model kemarin itu katanya itu ada siswa juga yang kesepakatannya, kalau kita lepas saja mereka ya kesepakatan itu tidak ada nilai apa-apa. Karena kita pegang sama buat minta mereka buat kesepakatan kelas, nilai apa yang kira-kira yang saya harus tanamkan di mereka. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap mendamping, kita buat pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, jangan lepas mereka sendiri. Contohnya, nah ini tentang tindakan kita, apakah tindakan kita itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Di sini bisa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman ya. Sini habis itu lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Memang selama ini yang kita lakukan di sini saya lihat konsekuensinya itu baru sedikit, lebih banyak hukuman. Tapi saya yakin apapun terjadi, kadang kita merasa tidak diterima, tidak menerima apa yang menjadi program ini. Tapi saya yakin kalau kita jalankan terus, pasti suatu saat kita bisa menerima. Sedangkan konsekuensi itu menggantikan kertas, misalkan ada siswa yang kertas temannya dia coret-coret, maka dia harus menggantikan. Itu konsekuensi. Habis itu ada perbedaan sini hukuman dan konsekuensi. Suatu yang menyakitkan. Jadi kalau hukuman itu siswa itu secara pribadi dia rasa tersakiti sekali. Makanya dia yang tepat itu kita lakukan konsekuensi. Dia memang rasa, misalnya anak yang pakai pakaian tidak sesuai, itu dia pulang ganti. Lebih baik daripada kita beri sanksi untuk dia, suruh dia kerja segala macam. Nanti suatu saat dia akan terus begitu. Habis itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai risiko, paksaan, stimulus tanggapan, mendorong dan seterusnya. Habis ini identitas yang kita lakukan, kalau kita gagal, hukuman itu artinya identitas gagal. Yang kita lakukan, kalau kita identifikasi, kalau kita lebih banyak menghukum anak, berarti sebenarnya kita gagal. Yang benar itu, kalau identitas kita sukses, kita ada 2 hal, konsekuensi dan restitusi. Kalau dia robek buku temannya, berarti dia harus, konsekuensinya dia harus ganti. Bukan kita panggil, kita beri sanksi lain. Kalau kita beri sanksi lain, berarti identitas yang kita lakukan itu adalah gagal, karena kita lebih banyak melakukan hukum. Setelah itu, kita juga sebagai seorang guru, kita harus memiliki 5 posisi di sini. Perlu kita ketahui ya, bukan memiliki, perlu kita ketahui 5 posisi kontrol. Yang pertama di sana, itu ada yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau saya itu secara pribadi itu saya masih lebih banyak yang bagian pertama dan kedua. Maka disebut identitas gagal. Penghukum. Setiap anak yang salah kita selalu menghukum. Ciri bagaimana kita menghukum itu dia dengan seperti kata-kata menghardik. Kita marah, teriak-teriak. Itu atau bagian dari penghukum. Pembuat rasa bersalah itu biasanya kita bahasanya itu lemah lembut. Itu akibat dari kau tadi. Mau di rumah terus tangan, dia merasa bersalah sekali. Teman, itu di sana, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, misalnya ada guru yang sesuatu dekat sekali. Itu juga bisa jadi masalah. Mereka nanti merasa bahwa ketika guru ini yang bicara dia ikut, tapi kayak orang lain dia tidak mau. Karena dia menganggap bahwa saya lebih akrab dengan guru itu, karena dia berposisi sebagai pemantau. Itu di sana kita memantau ya, begitu misalnya ada seperti yang kita lakukan di kelas, kita melihat mengamati mereka. Yang tepat itu adalah manajer. Yang kedua itu teman dan pemantau bisa sukses.
tetapi itu masih kontrol dari luar. Ketika kita tidak kontrol lagi, mereka sudah bisa. Yang berikut, kalau manajer itu dia berhasil karena kontrol dari dalam dirinya sendiri. Manajer itu kita boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika mereka ada masalah. Apa yang kita yakini, apa yang kau lakukan. Jadi yang diharapkan di kurikulum itu adalah kita berada di posisi manajer. Manajer bukan hanya kepala sekolah, kita manajer dan kita untuk pembelajaran di kelas dengan langkah-langkah. Saya yakin sini seperti Bapak Nadus dengan Bapak Fendi lebih banyak tenang, lebih banyak tanya-tanya dulu. Kalau kami yang muda-muda lebih banyak langsung penghukum. Jadi ini yang hal-hal baik. Jadi untuk guru penggerak itu sebenarnya bukan hanya yang itu programnya, tetapi praktik-praktik baik yang teman-teman lakukan. Ya, guru senior sudah luar biasa memberikan contoh-contoh. Jadi itu 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Yang berikut segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini itu ketika ada siswa ada masalah. Ini contoh misalnya guru BK atau kita semua. Dan ketika saya mempelajari itu ternyata memang paling tepat ini ketika kita menyelesaikan persoalan. Nanti dia beda dengan coaching. Kalau segitiga restitusi ini itu ketika siswa sudah ada masalah, kita panggil dia. Panggil dia yang paling pertama seperti kemarin yang mereka tawuran di sini. Langkah yang paling pertama itu menstabilkan identitas mereka. Setiap orang kita pasti datang kalau orang mereka salah atau terlambat misalnya. Setiap kita pasti terlambat. Kita omong dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, terlambat. Atau kesalahan misalnya yang berkelahi. Habis itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya kemarin saya ingat yang berkelahi di sini datang salah juga marah-marah. Dan ini menunjukkan bahwa mereka juga kelihatan tidak puas. Karena saya tidak menstabilkan identitas. Seharusnya, tadi kamu datang kamu. Betul kok kalau pernah pukul begini ini memang kita tidak bisa terima. Dari situ dia juga merasa bahwa dia apa yang dilakukan tadi itu tidak salah-salah juga. Kan setelah kita cek ada hak unsur benar dari orang tersebut. Setelah kita menstabilkan, kita boleh validasi kebutuhan. Tadi kenapa sampai kamu buat begitu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif? Sampai kenapa harus berkelahi? Tidak ada cara lain. Setelah itu baru kita boleh menggali mereka nilai apa saja yang disepakati dengan mereka. Habis itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita sudah ada aturan di sini, kita sudah ada kesepakatan. Kenapa kamu harus melanggar kesepakatan? Itu segitiga restitusi. Ini ada video. Mungkin ini yang menjelaskan lebih. Sudah dengar soal. Saya pakai.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah mulai cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar Bu saya lagi kencang, tetap dapat kejar Bu. Ya sudah sana. Nah, lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Sakas? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini bukan saja. Dalam
posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu
seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini masih satu lagi ya kita. Ini penerapan segitiga eksekusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. Jürgen Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang berikut ini akan ditunjuk. Manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Pak, banget. Masa aku dikatain pembina, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku balik ke TK di depan kelas. Betul banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan besar. Bapak juga akan marah
bagaimana memperbaiki masalah ini? Oke, saya berpikir tadi itu video untuk penguatan kembali dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ketika kita menonton video tadi, saya berpikir lebih memperjelas apa yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk kegiatan kita, untuk sosialisasi ini mungkin ada yang mau memberikan gambaran, saya berikan kesempatan, atau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait dengan ini. Saya merasa kurang saja bahwa hakim sebagai tim harus saja ini semua kita hadir itu baik. Kalau saya selalu melihatnya sebagai bahan refleksi. Kita ini kan rata-rata jadi gurunya sudah lebih dari setahun. Atau mungkin juga ya mungkin misalnya anak ini misalnya ini kan sudah selesai, sudah punya ijazah dari guru, sudah melewati tahapan. Tapi saya sendiri masih merasa jauh dari itu. Nah, misalnya tadi kalau ada beberapa posisi tadi, ya memang juga sesekali mungkin ini, tapi saya kadang-kadang masih turun ke pemantau, bukan manajer. Tapi memang, tapi saya sudah kesana ya, saya sudah kesana, mulai menggali kira kenapa sampai kamu terlambat segalanya. Kan kita harus tahu dulu sebabnya. Setelah itu solusinya. Tetapi mungkin kita loncat pada keyakinan, kira-kira solusi, maksudnya di rumah bagaimana, siapa yang itu yang kadang-kadang memang kita lupa. Oke. Terus juga memang kata ini kata yang sudah umum, tetapi mungkin tidak sering kita dengar kata restitusi. Kalau di agama, khusus Kejayaan Katolik, gereja itu selalu mengandalkan kata rekonsiliasi. Itu kan perdamaian. Rekonsiliasi itu kan antar manusia dan manusia, disusul manusia dengan Tuhan. Menjadi perdamai sehingga timbul sebuah keyakinan bahwa oh ya ternyata memang saya ini mau berdosa, saya kembali, rekonsiliasi. Ya, tapi di sini kan kurang lebih restitusi tadi, sehingga memang itu konsekuensi, terus keyakinan, dan saya malah senang. Makanya tadi saya katakan halus saja semua guru hadir, ya kita menjadi refleksi kita. Seperti materi-materi ini, kalau saja kita kemas lagi, misalnya khusus mungkin ada retret, kita apakan ini masih bisa yang satu, masih bisa dimodifikasi lagi segalanya. Saya bisa jadi bahan renungan. Setelah itu mungkin kita juga ada semacam dalam arti bahwa ada agenda harian kita. Kira kalau yang dulu itu tidak pernah saya lakukan sebagai manajer, tapi mungkin hari ini sudah ada. Setelah 1 bulan kita buka lihat lagi, saya sudah 1 kali, 2 kali. Tahun berikut kita lihat, kira saya sudah berapa kali. Tapi kan hal-hal yang sudah ini kita belajar. Kembali tadi misalnya memuji tadi, saya malah ya kalau kami yang anak sudah lihat 2-3 orang ini pasti rasakan benar. Kalau kita salah-salah, akhirnya anak merasa bahwa saya ini selalu salah di mata bapak. Ini yang seharusnya juga di kelas. Akhirnya justru saya begitu feedback itu dalam arti bahwa saya lihat di rumah. Jadi kami benar-benar harus jaga keseimbangan. Memuji di depan yang anak yang lain jangan terlalu juga. Terus ini bahkan kalau apa kita ya udah itu kan puji semua mereka, pada ada yang salah nanti diam-diam itu sengaja saya ajak ke kebun. Saya puji sama-sama mereka, kamu hebat semua. Tapi saya ajak yang mungkin masih ada salah, saya ajak ke kebun. Sebentar masih ada salah. Oh iya bapak, iya ini begini, sehingga yang lain tidak tahu gitu. Jadi itu cara yang saya, cuma mungkin saya tidak sering lakukan di kelas karena mungkin kan jumlah kelas agak besar ya.
jumlah konsentrasi yang besar, yang akhirnya agak boleh dikatakan masif, kita kan memang agak hilang kesabaran. Memang saya kadang-kala memang kolaborasi antara ya sedikit hukuman, tetapi saya tidak merasa, artinya saya tidak membuat misalnya tadi ada anak yang boleh katakan melawan itu sebuah rancangan. Pak Wildan tahu, dia beritahu temannya, beritahu ke guru ya, ini kami adik kantin, ini sebuah kesalahan saya. Dan saya beri absensi mereka, saya bolos, Pak Wildan tahu, Pak Wildan yang berbicara. Setelah itu datang 3 orang, saya minta di depan, kebetulan begitu berdiri, saya tetap duduk di meja, tinggi, sebenarnya kamu tinggi lah, coba Pak lutut dulu, mau duduk jangan, kalau duduk terlalu rendah, maksud saya itu kalau duduk bukan sebuah hukuman, supaya pandangan saya itu rata dengan kamu. Akhirnya saya tanya-tanya mereka segala macam, setelah itu sudah saya ini mereka ya silakan dulu. Artinya memang begitu saya dapat materi ini, sebenarnya ya, berarti sudah sedikit mendekati ke arah manajer, tapi memang belum ideal, belum ideal. Tapi apa yang sudah saya lakukan, saya coba kolaborasikan semuanya, gitu. Tetapi saya tidak membahasakan bahwa itu sebuah hukuman. Makanya tadi mereka tersenyum-senyum, yang lain tersenyum ya. Sebenarnya tidak hanya untuk rata pandangan kita, begitu. Kalau ambil kursi terlalu lama lagi, akhirnya memang setelah itu mereka duduk dan akhirnya mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Sedang silakan duduk dan ini segera selesaikan tugas bersama teman. Akhirnya semua yang lain diam semua. Mungkin itu yang artinya saya coba sharing apa yang saya alami. Terima kasih saya. Oke, terima kasih Pak Henti yang sudah memberikan beberapa masukan. Kalau tidak salah tadi berkaitan dengan kita, banyak orang tidak saya berpikir memang untuk mulai bergerak itu bukan hanya kita di sini yang menjadi persoalan. Jadi hal yang kita alami hari ini juga itu sudah dialami oleh orang-orang yang sudah lebih dulu. Artinya bahwa kalau kita menunggu semua hadir memang agak susah. Tetapi kalau 1-2 orang mau hadir, saya berpikir itu luar biasa. Habis itu menyangkut praktik baik, sebenarnya kalau saya lihat kita sebenarnya sudah lakukan. Hanya kita tidak terlalu tahu apakah saya buat ini, saya posisi saya sebagai manajer atau apa. Makanya kita ini kan sudah kita lakukan, habis itu kita tidak tahu apa sih yang sebenarnya saya buat ini. Ketika kita coba sandingkan dengan materi dari Merdeka Belajar dan sekarang materi guru penggerak punya, oh ternyata saya sudah lakukan, ternyata saya sudah posisi ini. Tadi Pak Fedi ternyata sudah bisa ke manajer, habis itu teman juga, karena ada saat-saat tertentu memang tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan bahwa teman itu memang menyakitkan. Ada guru yang menilai bahwa anak ini dengan saya baik, karena memang kalau dia guru itu memposisikan sebagai siswa sebagai teman, maka hanya dia yang siswa itu menganggap baik, tidak baik, karena motivasinya itu masih motivasi dari luar. Sebenarnya dia bagus kalau kita lihat, anak itu bisa turuti apa yang kita mau, kita bisa om dari hati ke hati, tetapi motivasinya masih motivasi dari luar. Dibuktikan dengan dia pasti akan menghargai hanya guru yang dia anggap sebagai teman, orang lain tidak. Makanya langkah yang paling bagus itu kita memilih di posisi manajer. Jadi seperti itu. Dan terima kasih untuk Pak Benti yang sudah menambahkan wawasan untuk kita semua sehingga lebih komplit lagi tentang budaya positif ini. Mungkin ada yang lain bisa berguna. Memang cukup sulit, bukan hanya kita, bukan hanya sekolah yang ada di sini di Maupowo, tapi ternyata sampai di kota-kota besar. Kebetulan saya juga damping teman-teman di Jakarta Selatan, mereka juga mengalami hal yang sama. Berkaitan dengan karakter siswa itu menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Jadi kita jangan berkecil hati bahwa kita sih sudah gagal. Bukan kita gagal, tapi kita belum menemukan cara dan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, mungkin dengan hal-hal yang sederhana tadi itu bisa kita terapkan. Kalau restitusi itu bukan selamanya masalah-masalah besar. Ketika anaknya masalah tidak kumpul tugas, kita coba tanya mereka, gali mereka punya ini. Ingat, restitusi itu kan ketika mereka sudah ada masalah. Kalau coaching itu ketika kita menggali potensi mereka datang. Itu ada coach dan coaching. Coaching itu merasa bahwa dia punya persoalan, dia datang ke coach tanya. Setelah itu coach memberikan kesempatan untuk dia menggali potensi. Sedangkan anak yang bermasalah itu tidak bisa kita pakai coaching di situ.
kita harus memberikan restitusi. Kan restitusi itu kita yang cari, oh kau ada masalah sini, kau datang sini. Oh kau sadar tidak tadi, ternyata kau tuh waktu saya mengajar, saya kasih ulangan, ternyata kamu nyontek. Bisa, itu betul saya nyontek. Pada situ kita mulai kali. Jadi itu hal-hal penting. Mungkin intinya saya berpikir di situ ada dua hal penting yang mungkin bisa kita terapkan di kelas kita. Yang pertama itu posisi kontrol kita tadi dengan restitusi tadi. Jadi sesuatu itu seperti Pak Fenty yang harapkan tadi, tidak bisa dia akan menjadi sebuah budaya yang besar kalau kita dimulai hal yang kecil. Tidak mungkin semuanya akan terlibat kalau kita tidak pernah mulai dari satu dua orang. Jadi ini bukan yang alami kita di sini, semua di sekolah-sekolah, bahkan mereka yang teman-teman yang hebat-hebat juga mengalami hal yang sama. Jangan kita yang masih baru mau belajar, bahwa mengajak orang itu pekerjaan yang sangat sulit, apalagi mengajak orang dewasa dengan dia punya, karena kita punya kebutuhan masing-masing. Ada orang menganggap ini bukan dia punya kebutuhan, dia pergi. Tapi kalau kita menganggap ini adalah sebuah kebutuhan, karena kita guru, saya mengajar masih dengan hampir belasan tahun, saya yakin masih butuh waktu yang banyak untuk saya belajar. Makanya kita belajar, karena itu soal kebutuhan. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada hal lain lagi teman-teman mungkin bisa menambahkan. Mungkin Bapak Kepala Sekolah minta maaf, kami tadi sudah kalau begitu saya berpikir seperti itu gambaran dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersama dengan saya untuk coba membedah tentang budaya positif tadi. Saya yakin semua kolaborasi itu bisa ada manfaatnya. Mungkin hari ini teman-teman merasa bahwa ini hanya karena saya punya ini, tapi tidak, sebenarnya ada hal baik. Tinggal kita memaknai saja. Dan saya terima kasih teman-teman semua memaknai itu bahwa ini adalah hal positif. Terima kasih banyak. Nah, saya kembalikan ke Pak Doni. Mungkin Pak Kepala. Terima kasih. Agak terlambat. Kita sudah bicara banyak tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan praktik coaching. Bagi saya ini adalah bagian dari karya komunitas praktisi, komunitas belajar sekolah. Saya sependapat untuk menggerakkan semua kita perlu kekuatan yang dari yang kecil. Walaupun kegiatan ini kalau pendasar komunitas belajar tadi jelas bahwa semua orang yang memiliki keresahan yang sama, dan itu kita Pak Kani sudah coba jalankan dengan kegiatan ini. Budaya positif ini akan berjalan dengan baik kalau komunitas praktisi, komunitas belajar di sekolah bergerak dan berjuang bersama. Tidak perlu harus melibatkan semua orang di sekolah, karena kepedulian mereka, keresahan mereka, teman-teman yang lain bisa jadi berbeda dengan kita. Sehingga inisiasi untuk menjalankan budaya positif di sekolah itu perlu kolaborasi kerjasama dari semua pihak. Benar bahwa tantangan terbesar kita itu mengubah mindset terutama rekan guru yang belum bergerak. Tetapi kalau kita terus memotivasi diri kita untuk berkarya untuk anak didik kita, maka niscaya dalam perjalanan ke depan komunitas belajar kita, terutama komunitas belajar SMA Negeri 1 Bawah akan jauh lebih baik. Untuk itu saya ucap terima kasih ke Pak Kanis yang memiliki inisiasi yang luar biasa untuk membantu mensosialisasi dan membangun paradigma yang baik untuk rekan-rekan guru di sekolah. Kalau memang ini hal penting dan saya yakin penting, komunitas ini kita terus bergerak dan kita upayakan dalam kegiatan ke depan lebih banyak lagi rekan guru untuk hadir bersama. Itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan peneguhan untuk kegiatan kita kali ini. Dan saya berpikir karena waktu kita sudah jam 2, jadi sekali lagi saya minta maaf. Saya punya teman-teman sudah istirahat, tetapi saya minta teman-teman untuk memperpanjang lagi waktu di sekolah. Jadi sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih serta selamat siang untuk kita semua.